Disutradarai oleh Tommy Dewo, film ini mengangkat kisah nyata dari seorang mahasiswa yang memiliki indera keenam bernama Ardi. Sejak ayahnya mendapat kiriman misterius, Ardi dan keluarganya mulai mendengar suara aneh dari suku jin yang mengerikan. Satu persatu, anggota keluarga mulai jatuh sakit, seiring dengan berbagai kejadian mistis yang terus menghantui. Mereka semakin meyakini ada serangan gaib yang ditujukan pada keluarga Ardi. Bersama sang adik, mereka mencari tahu dalang di balik teror santet yang mengancam jiwa. Tak disangka, ternyata serangan ilmu hitam itu berwujud santet segoro pitu yang sangat ampuh dan tiada banding. Mampukah Ardi menyelamatkan keluarganya dari kematian? Berikut ceritanya. Arep kagungan kerso arso bika langkung marem cokro makotanipun. Kisah bermula di Semarang tepatnya tahun 1970. Kala itu, warga desa sibuk berinteraksi di pasar tradisional Pandanaran. Loro, lani kita tambahi siji malih sabune kanggo ibu gratis. Pak Sucipto adalah salah satu pemilik toko sembako terbesar yang sudah memiliki banyak pelanggan. Pagi itu, ia sibuk melayani para pembeli yang memborong kebutuhan sehari-hari di tokonya itu. Saat Sucipto sedang sibuk-sibuknya melayani pelanggan, Sardi bersungut-sungut karena dagangannya tak ada yang laku. Mbak, monggo. Mbak, monggo tumbasi, monggo. Meski Sardi selalu menawarkan dagangannya pada pengunjung pasar yang melintas, tak ada satu orang pun yang tertarik untuk masuk ke tokonya. Sore hari setelah pasar tutup, Cipto menutup tokonya yang bernama Sejahtera. Seperti orang zaman dulu pada umumnya, uang yang diperoleh hari itu diikat menggunakan karet gelang agar tidak berceceran dan hilang. Malam harinya, Cipto baru sampai di rumah sakit Bakti Wiratama untuk menjenguk anaknya yang sedang sakit keras. Ia menunjukkan setumpuk uang pada Marni, istri tercinta. Cipto berkata, uang itu bisa digunakan untuk biaya operasi ginjal anak sulungnya. Marni sampai menahan tangis sambil memangku anak kedua mereka yang masih kecil mungil bernama Syifa. Setelah mengurus dokumen dan administrasi, Ardi masuk ke ruang operasi. Dokter memberikan obat anestesi yang membuat anak itu tak sadarkan diri. Saat membuka mata, pagi sudah menjelang pukul 7. Ardi langsung bangkit dan duduk sendiri hingga membuat suster sedikit panik. Sebentar ya, suster panggilkan dokter dulu. Suster meminta Ardi untuk tidur kembali sementara ia akan memanggil dokter. Anak itu ternyata melihat menampakkan hantu pria tua yang muncul di depan mata. Ardi masih terlalu kecil untuk memahami entitas gaib. Ia hanya diam sembari memendam berbagai pertanyaan tentang apa yang ia lihat kala itu. Setelah membaik, Ardi pulang ke rumah dan berkumpul lagi dengan keluarga tercinta. Marni sibuk mencari dompet di penjuru rumah. Sementara Ardi dan Syifa menunggu di ruang tengah untuk ikut ibu pergi ke rumah sakit. Ardi menggulung majalah dan mengintip dari ujung lubang. Tak disangka, sosok hantu pria tua yang ia temui di rumah sakit ikut pulang ke rumahnya. Ardi sangat ketakutan, namun ia tak bisa berkata apapun juga. Yuk, pakai sendalnya, ayo. Marni menepuk pundak anak itu sembari mengajak kedua anaknya untuk segera mengenakan sendalnya. Setelah menjalani operasi ginjal, Ardi masih harus memeriksakan diri rutin ke rumah sakit untuk kontrol kesehatan. Ditemani ibu beserta adiknya, Ardi mendapat pujian dari dokter karena perkembangan kesehatannya sangat baik di 2 minggu pasca operasi. Marni turut menyampaikan keluhan yang terjadi dengan mata Ardi. Anak itu lebih sering melihat bayangan yang melintas di sekitarnya, padahal Marni sendiri tidak melihat bayangan itu. Dokter memberi rujukan agar Ardi diperiksa ke dokter spesialis mata. Malam harinya saat Cipto hendak menutup toko, ia kesulitan mengunci pintu. Ternyata ada benda aneh yang mengganjal di bagian bawah kayu. Benda itu terbungkus kain putih dan berbau tak sedap. Cipto membuka bungkusan itu yang ternyata berisi paku, tulang belulang hewan, dan selembar kertas mantra yang terikat benang merah. Tatapan Cipto langsung tertuju pada toko maju milik Sardi yang berada tepat di seberang lapak kiosnya. Tak mau memperpanjang masalah, Cipto membuang bungkusan aneh itu ke tempat sampah dan melenggang pergi dengan mobil pick up.
Tubuhnya terasa letih setelah bekerja seharian, ditambah lagi temuan benda aneh yang membuat pundaknya terasa semakin berat. Marni menyambut kepulangan suaminya yang tampak letih. Ardi sudah tertidur lelap dan dibangunkan oleh Cipto untuk menenggak obat dari dokter. Anak kecil itu tercekat ketakutan begitu sang ayah berdiri di hadapannya. Ardi, apa tuh nak? Ardi. Ardi bersembunyi di balik tubuh ibunya sembari berkata jika di atas pundak ayahnya ada sosok perempuan berwajah mengerikan. Ardi menjerit histeris tak karuan hingga Cipto dan Mani ikut panik melihat tingkah anaknya. Mereka meminta bantuan orang pintar bernama Rustam untuk memeriksa kondisi Ardi. Setelah memberikan beberapa pertanyaan, Rustam menduga mata batin Ardi tak sengaja terbuka saat menjalani operasi ginjal. Hal tersebut bisa terjadi pada anak-anak yang mengalami masa kritis dalam hidupnya. Ardi bisa melihat makhluk tak kasat mata dan ketakutan dengan sosok iblis yang ikut Cipto pulang dari pasar. Rustam pun mengusir makhluk itu dan kini Ardi bisa menatap sang ayah dengan tenang tanpa merasa ketakutan. Cipto meminta bantuan agar mata batin Ardi ditutup kembali. Ia merasa kasihan pada anak kecil itu karena selalu ketakutan dan berteriak histeris bahkan sampai demam tinggi. Rustam menegaskan mata batin Ardi sudah tidak bisa ditutup kembali, namun jendela penglihatannya bisa dipersempit. Ardi hanya akan melihat hantu yang mau menampakkan dirinya saja. Rustam memberi satu syarat, yaitu Ardi dilarang pergi ke pasar untuk menghindari kejadian yang tak diinginkan. Apalagi pasar adalah tempat jual beli dan berkumpulnya banyak manusia dengan segala peringainya. Berbagai kejahatan pun terjadi di satu tempat itu yang mengundang banyak jin kafir untuk ikut menjalankan aksinya. Karena seburuk-buruknya tempat adalah pasar, maka Ardi harus dijauhkan dari tempat itu. Rustam mengungkapkan ada beberapa pedagang pasar yang sengaja bersekutu dengan makhluk gaib untuk membuat dagangannya laris ataupun untuk menyingkirkan pesaingnya. Kemusyrikan, ada pesugihan dan santet. Dan film pun dimulai. 13 tahun setelah kejadian itu, Ardi bersama keluarganya sudah pindah ke rumah besar yang lebih nyaman di tengah kota. Mereka memiliki anggota keluarga baru yaitu Arif yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Arif tak mau berhenti ambil lauk hingga telur ceplok buatan Botin habis dilahap sendiri. Marni terpaksa meminta Botin untuk membuatkan telur ceplok lagi. Arif menunjukkan buku bacaan barunya yang diperoleh dari seorang teman. Buku itu berjudul Dunia Tak Kasat Mata, karangan Daud Mokhtar. Ia bertanya pada kakaknya Ardi apakah gambar penampakan di buku itu sama seperti aslinya. Ardi hanya terdiam dan berkata jika teman Arif gemar mengarang cerita. Syifa ikut gemas melihat tingkah adik kecilnya itu dan mencubit tangannya. Marni ikut bergabung di meja makan dan menanyakan kapan hari terakhir membayar uang kuliah Ardi. Karena hari itu adalah batas waktu pembayaran kuliah, Ardi diminta pergi ke pasar untuk minta uang ke bapaknya. Ardi terdiam sejenak karena selama ini pasar menjadi tempat paling dihindari olehnya. Naasnya, Marnin dan Botin harus pergi ke rumah saudara sementara Syifa dan Alif pergi sekolah. Marni menasihati Ardi untuk bergegas dan jangan menoleh kanan kiri saat berada di pasar nanti. Sebelum ke kampus, Ardi menyempatkan diri bertemu ayahnya yang sibuk bekerja di dalam pasar. Begitu turun dari motor, ia langsung menundukkan pandangan. Ardi mempercepat langkah agar segera tiba di kios sang ayah. Begitu melintas di depan warung makan, Ardi terenyak melihat penampakan hantu wanita tua yang sibuk meludahi makanan para pelanggan. Ardi bergegas pergi sebelum makhluk gaib itu menyadari kemampuan indigonya. Langkahnya kembali terhenti saat beberapa orang terlibat pertengkaran hebat sampai memblokir jalan. Ardi kembali melihat penampakan hantu pria gundul yang memiliki banyak tangan. Pemuda itu berlari memutari jalan agar segera sampai ke tujuan. Saking terburu-burunya, Ardi tak sengaja bertuburkan dengan pria bernama Wicak yang sedang membawa barang. Wicak langsung marah-marah dan memaki Ardi yang jalan tak pakai mata. Ardi tanti meminta maaf hingga pria itu melenggang pergi. Penjaga toko yang melihat kejadian itu berusaha untuk menenangkan Ardi. Ia bercerita jika Wicak masih pusing karena 2 minggu lalu anak Wicak baru saja meninggal dunia. Ardi berterima kasih dan melenggang pergi ke toko sejahtera. Ia naik ke lantai 2 di mana Pak Sardi sedang sibuk memaki ayahnya. Bukan urusanmu. Angel,
Tak disangka ternyata Sardi adalah kakak Cipto sendiri. Ardi langsung menyapa Pak D-nya itu sembari mengeluarkan tangan untuk berjabat tangan. Anehnya, Sardi tampak sangat benci dengan keluarga adiknya sendiri. Cipto sampai heran melihat sikap Ardi yang terus memusuhi keluarganya sendiri. Sebenarnya Ardi merasa iba pada Pak D-nya sendiri karena anak istri Sardi sudah lama meninggal dunia dan tokonya jadi sepi tanpa pengunjung. Nasib mujur Cipto memang mengundang banyak iri dengki dari orang-orang sekitar. Cipto hanya bisa menerima perlakuan keji dari kakak iparnya sendiri. Ia tetap menghormati Sardi selaku kakak kandung Marni. Ardi mengutarakan niat kedatangannya untuk meminta uang pembayaran kuliah. Cipto masuk ke sebuah kamar yang berada di ujung kantornya dan meminta Ardi untuk menunggu di luar. Setelah mendapatkan uang itu, Ardi memberanikan diri untuk melintasi pasar yang banyak setannya. Ia berjalan cepat hingga tak sengaja menabrak orang yang melintas. Uang dalam amplop coklat itu terjatuh dan terlihat oleh Wicak. Sambil mengambil amplop itu, Ardi bisa melihat deretan hantu wanita yang berdiri di sekitar penjual beras. Ardi langsung ketakutan hingga Wicak ikut kebingungan. Malam harinya Ardi meminta adiknya Arif untuk memijat kepalanya yang terasa pusing. Arif berkata energi kakaknya habis tersedot oleh penghuni gaib yang terlalu banyak di pasar. Siva ikut bergabung dalam obrolan malam itu di mana Arif memaksa Ardi untuk menceritakan penampakan apa saja yang dilihat ketika masuk pasar. Ardi hanya terdiam mendengar ocehan Arif yang tanpa antusias melihat sosok Ratu Kidul dari pantai selatan. Arif meyakini perempuan yang datang ke pantai dengan mengenakan baju hijau akan diseret dan digulung oleh ombak. Siva membungkam mulut Arif dengan tangannya hingga si kecil itu menggigit tangan Siva. Marni berteriak dari luar kamar mengingatkan anak-anak untuk segera tidur. Ardi meminta Arif untuk berhenti membicarakan hal mistis karena memiliki indera keenam itu bukan suatu hal yang menyenangkan. Di tempat lain, Cipto baru saja menutup kios di pasar dan melihat ada gagak hitam bertengger di depan kios. Kali ini Cipto menemukan bungkusan kain hitam yang diikat dengan pita merah. Lagi-lagi ia langsung membuka bungkusan itu dan berisi tengkorak monyet. Cipto berjalan keluar pasar namun ia merasakan ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Sardi ikut merasakan hawa tak tenang yang menyeruak di penjuru pasar. Sesampainya di mobil, Cipto berteriak kencang untuk menantang gelut. Karena tak ada siapapun yang menyahut tantangannya, Cipto langsung membuang bungkusan hitam itu ke tempat sampah dan pulang ke rumah. Marni mengusap pundak Cipto yang kelelahan. Di malam yang kian larut, Cipto tidur sendiri di kamar karena Marni menemani Siva yang ketakutan. Cipto mendapat mimpi buruk di mana tubuhnya terikat di ranting pohon tinggi. Ia melihat gagak hitam beserta pita merah yang menjuntai di dahan kering. Cipto bisa melihat seorang dukun yang sedang merapalkan mantra sihir. Dukun itu memanggil satu jenis pencabut nyawa yang disebut Swanggi. Rawo. Dukun wanita itu menghampiri Cipto dan mentransfer energi jahat melalui kepulan asap putih di mulutnya. Cipto sama sekali tak bisa membela diri karena tubuhnya diikat kencang. Dukun itu berteriak bahwasanya keluarga Cipto akan tersiksa satu persatu. Seketika itu tulang di tubuh Cipto terlipat dengan sendirinya hingga terlepas dari persendian. Cipto hanya bisa berteriak kesakitan dan... Ardi sempat mendengar teriakan dari kamar sang ayah dan memeriksa kondisinya. Cipto masih tertidur lelap di mana Ardi tidak mau menaruh curiga. Saat pemuda itu pergi, bayangan tangan setan muncul di balik pintu. Pagi harinya, Cipto langsung tak enak badan di mana tubuhnya demam tinggi. Saat makan bersama keluarga, tubuh pria itu makin tak karuan dan... Cipto memuntahkan banyak darah disertai belatung yang masih menggeliat. Cipto sampai jatuh pingsan dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter berkata semua organ dalam Cipto baik-baik saja. Mereka membutuhkan observasi lebih lanjut dan menyarankan untuk opnam 2 hari. Cipto menolak ditinggalkan sendirian di rumah sakit. Ia memilih untuk pulang bersama anak istri. Karena dokter belum mengetahui penyebab pasti dari penyakit yang diderita Cipto, tetangga yang menjenguk memberi saran agar Cipto diperiksa pada orang pintar.
Mereka takut ada orang yang sengaja mengirim santet karena iri dengan toko Cipto yang paling laris di pasar. Cipto menegaskan jika dirinya tidak percaya dengan hal-hal klinik. Ardi membaca buku mistis yang dipinjam Arif dari temannya. Ia membuka bab 5 tentang santet. Buku itu menjelaskan berbagai santet yang bisa dikirim menggunakan makhluk gaib untuk melukai dan membunuh seseorang. Pagi harinya Marni menggantikan tugas Cipto berjualan di pasar. Ia meminta Ardi untuk menjemput setelah petang tiba. Sardi menyapa adik kandungnya itu dan menitipkan jamu untuk Cipto. Marni memberikan jamu itu pada Ardi agar segera dibawa pulang dan Cipto bisa meminum jamu itu. Tanpa basa-basi, Ardi langsung membuang jamu itu saat perjalanan pulang. Siang harinya, Arif pulang ke sekolah dengan berjalan kaki, di mana burung gagak hitam bertengger di atap rumahnya. Botin izin pamit pulang karena ada urusan nanti sore. Saat Arif hendak makan, ia terhenyak mendengar suara aneh dari lantai 2. Pintu kamar sang ayah terbuka dengan sendirinya di mana Cipto tertidur pulas tak bertenaga. Arif menutup pintu kamar sang ayah, namun pintu ruangan lain kini terbuka dengan sendirinya. Di depan pintu itu, Arif menemukan bungkusan hitam yang diikat pita merah. Ia langsung membuka bungkusan yang berisi tengkorak monyet. Angin berhembus kencang menerpa jemuran dan daun kering di halaman. Arif yang ketakutan berlari masuk rumah sambil mengunci pintu. Setelah kejadian itu, malam harinya Arif langsung demam. Di malam yang kian larut, Arif tak bisa tidur dengan nyenyak karena demamnya tak kunjung reda. Ardi beranjak dari kamarnya untuk mengambil es dan mengkompres kening Arif. Saat berada di dapur, sosok bayangan hitam melintas di sudut ruang dan membuat listrik bergejolak hebat. Lampu meja yang menyala turut berkedip begitu entitas mistis menabrak aliran listriknya. Ardi terhenyak melihat pintu kamar sang ayah terbuka perlahan. Ia memeriksa ke dalam kamar di mana Cipto dan Marni tidur dengan tenang. Cipto merasa tersedak sampai kesulitan nafas. Anehnya, jangkrik berukuran besar keluar dari mulut pria itu dan berterbangan mengitari kamar. Ardi dengan sigap menangkap serangga itu dan membunuhnya. Cipto langsung kejang-kejang hingga membuat mereka semua panik bukan kepalang. Ardi membangunkan Siva untuk membantu ibu dan bergegas menelpon ambulan. Arif berteriak kesakitan dari dalam kamar hingga Ardi kelimpungan dibuatnya. Arif tak henti menggosok telinga yang keluar benang putih dari dalam lubang. Ardi bergegas mengeluarkan benang itu, namun darah langsung mengucur dari kedua mata Arif. Tubuh anak itu terbelah menjadi 2 dan mati seketika. Siva dan Marni tak kuasa menahan tangis begitu melihat kondisi Arif yang mati mengenaskan. Pagi harinya Sardi ikut datang ke pemakaman Arif. Ardi sangat marah dengan kemunculan Sardi dan langsung mengusir Pak D-nya itu. Semua ini kenapa deh? Maksudmu apa? Ardi menyalahkan Sardi atas semua kesialan yang menimpa keluarganya sendiri. Setelah serangan tadi malam, Cipto terpaksa dirawat di rumah sakit dengan diagnosa sementara gangguan fungsi otak. Meski tanda vital tidak menunjukkan ada masalah, tubuh Cipto tidak menunjukkan tanda kesadaran diri. Mereka melanjutkan perawatan di rumah sembari terus berharap ayahnya segera pulih. Setelah Arif meninggal dan Cipto jatuh sakit, kondisi Marni kian terpuruk. Ia selalu menolak makan dan enggan memejamkan mata. Marni merasa bersalah karena tidak membawa Arif ke rumah sakit malam itu juga. Siva memeluk ibunya dengan tangisan yang membuat hati Ardi tergores perih. Ardi meminta ibu untuk menghubungi Pak Rustam, orang pintar yang menutup mata batin Ardi ketika masih kecil dulu. Ardi mulai menyadari jika keluarganya terkena santet yang sangat mematikan. Setelah menghubungi pria itu, Pak Rustam langsung datang berkunjung. Ia bisa melihat energi negatif yang berkumpul di sekitar tubuh Cipto. Rustam sendiri belum pernah menemui santet semacam itu. Dari pertanda dan rentetan kejadiannya, Rustam meyakini santet yang dikirim bukan berasal dari ilmu kejawen. Rustam mengaku tak bisa banyak membantu. Ia juga tak bisa mencabut tali santet yang sudah mengikat jiwa Cipto. Untuk sementara, Rustam memberi jimat pelindung untuk memagari keluarga Ardi dari malapetaka. Rustam meminta mereka untuk berhati-hati, ambil sikap, dan jangan gegabah menuduh orang. Di pagi berikutnya, Ardi pergi ke pasar saat azan subuh baru berkumandang.
Ia meminta izin pada sang ayah untuk meneruskan bisnis toko sembako di pasar. Entah mengapa dagangan yang biasanya laris kini semakin sepi. Karyawan di toko berkata sejak Pak Cipto jatuh sakit ada pelanggan lagi yang belanja ke sana. Semua karyawan di toko itu langsung mengundurkan diri. Ardi tak bisa menghalangi niat mereka untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Ardi memberikan gaji terakhir untuk kedua karyawannya itu. Untuk menopang kebutuhan hidup yang kian membekak, Ardi rela membuka toko hingga larut malam. Begitu melihat dua wanita melintas, Ardi langsung menawarkan barang dagangannya. Tanpa disadari, sosok wanita berambut panjang sudah berdiri tepat di depan kiosnya. Wanita itu berkata hendak membeli beras. Ardi menyambut dengan ramah dan berkata hendak beli berapa kilo. Sosok menyeramkan itu masih menjawab mau beli 1 kilo. Ardi dengan semangat menimbang beras itu dan memberikan bonus lebih dari 1 kilo. Saat menyerahkan beras itu, Ardi terkesiap melihat cairan hitam menetes dari mulut gadis itu. Entah mengapa hantu wanita itu mencari keberadaan Bapak Ardi. Pemuda itu berusaha mencari keberadaan hantu wanita yang menghilang di warung Pak Wicak. Ia pun masuk ke dalam toko dan melihat bayangan seseorang di balik tirai merah. Saat tirai itu dibuka, ternyata tak ada siapapun di sana, melainkan meja ritual pesugihan. Foto seorang wanita menjadi penghias di atas meja ritual itu. Ardi semakin penasaran siapa sosok wanita yang tampaknya sudah dijadikan tumbal. Pak Wicak langsung marah besar dan mengusir Ardi dari tokonya. Wicak berteriak kencang jika ayah Ardi adalah pembunuh yang merenggut nyawa anaknya. Ia mencekik leher Ardi sembari bersumpah agar keluarga Ardi mati sengsara. Malam harinya semburat api banaspati melesat menuju ke atap rumah Ardi. Suara gemuruh di atap membuat Marni terbangun dari tidur lelapnya. Marni beranjak pergi hingga tak menyadari jimat gelang dari Pak Rustam putus dengan sendirinya. Gelang di tangan Syifa ikut putus seiring dentuman panjang yang menggelinding di atap rumah. Marni keluar ke depan rumah untuk memeriksa apa yang terjadi. Tak disangka bungkusan hitam kembali muncul dengan diikat pita merah. Marni membuka bungkusan itu yang berisi tengkorak binatang. Marni bergegas membuang benda aneh itu, namun kepalanya terasa pusing dan angin berhembus sangat kencang. Ia merasakan ada hawa negatif yang melesat ke arahnya. Marni lari masuk ke dalam rumah hingga memecahkan guci yang membuat Syifa terbangun. Syifa memeriksa kondisi ibunya dan membereskan pecahan keramik itu. Syifa baru mengetahui jika gelang di tangannya menghilang. Tak berselang lama, Ardi pulang ke rumah dengan tubuh yang letih. Pemuda itu menemukan isi dari bungkusan kain hitam yang terjatuh di depan rumah. Gelang dari Pak Rustam langsung putus dengan sendirinya. Ardi berlari masuk ke dalam rumah untuk memeriksa kondisi ibu dan adiknya. Benar saja, Marni tergeletak lemas di atas sofa sementara Syifa panik melihat kondisi sang ibu yang mirip seperti penyakit Arif. Ardi langsung menelpon Pak Rustam agar segera datang ke rumah. Cipto yang sakit lumpuh menggerakkan tangannya seolah tahu apa yang akan terjadi. Setelah meneliti tengkorak dalam kain hitam, Pak Rustam meyakini santet yang dikirim berasal dari timur. Ia memperingatkan Ardi untuk tidak menyentuh benda aneh seperti itu jika melihat di sekitar rumah. Orang yang menyentuh dan membuka bungkusan hitam itu akan terkena santet mematikan, bahkan mati sengsara. Ardi sudah tak tahan lagi dan langsung menemui Pak D-nya Sardi. Belum puas juga toh. Setelah bapak, sekarang ibu. Begitu mengetahui Marni jatuh sakit, Sardi berlari kencang untuk menjenguk adik kandungnya. Sardi menegaskan dirinya tidak pernah menyantet siapapun juga. Ia berbalik menuduh Cipto sebagai orang yang gemar main santet. Sardi pun terpaksa membuka aib masa lalu Cipto di hadapan Ardi. Pria itu dulu sempat terkena PHK saat terjadi stagflasi di tahun 1970. Saat itu kehidupan Cipto dan Marni sangat pas-pasan, bahkan jauh dari kata layak. Cipto meminta tolong pada Sardi untuk menempati salah satu kios kosong di pasar. Sardi pernah memergoki Cipto sedang membuka bungkusan buhul dari orang syirik. Sardi langsung membuang bungkusan buhul dan memperingatkan Cipto untuk tidak menyentuh benda aneh itu lagi. Setiap hari Cipto selalu mendapat teror kiriman buhul sihir. Seiring berjalannya waktu, pelanggan toko Cipto mulai berkurang sedikit demi sedikit. Bahkan tak ada seorang pun yang mampir ke toko itu. Ardi yang masih kecil ditimpa berbagai macam penyakit. Sardi mengakui jika Cipto tidak pernah percaya dengan hal klinik,
Namun malam itu Cipto mencoba peruntungan untuk menyelamatkan anak sulungnya dari kematian. Ia membutuhkan banyak biaya untuk operasi Ardi dan menemui Mbah Di. Mbah Di? Sepulang dari rumah Mbah Dukun, toko Cipto langsung laris manis dipenuhi pembeli. Bahkan menjadi yang terlaris di pasar Pandanaran. Dukun itu memiliki ilmu yang lebih tinggi dari dukun yang digunakan orang pasar lainnya. Cipto berhasil merebut semua pelanggan dari toko saingan dan mengembalikan kiriman santet kepada pemiliknya. Sardi sudah berulang kali menasihati Cipto agar tidak serakah terhadap harta, namun Cipto tak pernah mendengarkan nasihatnya. Hingga suatu ketika Marni jatuh sakit. Dokter menemukan paku dan kawat di dalam perut wanita itu. Cipto kembali menemui Mbah Di untuk meminta solusi. Dukun itu langsung tahu siapa yang mengirim teluh dan menyasar Marni. Tak lain adalah Wicak sendiri. Usut punya usut, Wicak sudah berulang kali mengirim sihir namun selalu mental. Karena sudah menyakiti Marni, Cipto meminta Mbah Di untuk membuat Wicak sakit seperti yang dirasakan Marni. Malam itu juga putri Wicak yang sudah gadis mulai terserang penyakit misterius. Gadis itu memuntahkan banyak belatung dan paku dari dalam mulutnya. Bahkan patok besi panjang menjulur keluar dari leher anak Wicak. Pria itu berusaha untuk menghentikan tragedi mengerikan itu, namun tiba-tiba Serangan balasan ini seharusnya untuk Wicak. Wicak tak terima dan melakukan serangan balasan yang membuat Cipto jatuh sakit. Bahkan si kecil Arif langsung meninggal dunia begitu terkena santet kiriman Wicak. Cipto selalu menggunakan pelindung agar praktek sihirnya tidak diketahui banyak orang. Hanya Sardi satu-satunya orang yang bisa melihat tabiat asli Cipto. Ia sendiri dulu pernah mempraktekkan kesyirikan namun segera bertaubat dan kembali pada Allah. Itulah mengapa anak istri Sardi meninggal dunia tak lain adalah karena perang santet. Sardi meminta keponakannya itu untuk memeriksa ruangan ujung yang selalu terkunci di ruang kerja Cipto lantai 2. Ardi pun langsung mencokel ruang rahasia itu dan menemukan sebuah lemari tua berwarna hitam. Di dalam lemari itu terdapat sesajen beserta alat ritualnya. Ardi menemukan kitab kuno bertuliskan Jawa dengan berbagai simbol yang sulit dimengerti. Ardi langsung mencari tahu alamat rumah Mbah Di dan melenggang pergi sendirian. Ia berpamitan pada Syifa hendak pergi ke desa Ramangunrejo. Perjalanan itu ditempuh seharian dari pagi sampai malam. Sesampainya di depan kantor desa, Ardi melihat banyak warga berbondong-bondong pergi ke masjid. Ardi bertanya pada salah satu warga di mana rumah Mbah Di berada. Pria itu mengantar sampai ke rumah Mbah Di dan memperkenalkan Ardi pada Mbak Retno, anak dari Mbah Di sendiri. Begitu mendengar nama Sucipto, Mbak Retno langsung marah besar. Ia berkata ibunya jatuh sakit semenjak sering membantu Pak Cipto. Kini kondisi Mbah Di sudah tidak bisa bicara dan tak bisa bergerak lagi. Sejak anak Pak Wicat mati, Mbah Di sering mendengar suara longlongan dari suku pedalaman. Wanita itu juga melihat sosok hitam besar yang selalu datang menemuinya. Kesehatan Mbah Di langsung turun drastis hingga lumpuh total. Mbah Di tak bisa melindungi Cipto karena dirinya adalah orang pertama yang diserang oleh dukun Wicak. Entah bagaimana, Wicak berhasil menemukan dukun yang ilmunya jauh lebih tinggi di atas Mbah Di dan datang dari arah timur. Mbak Retno meyakini santet yang digunakan adalah santet Segoro Pitu, ilmu tingkat tinggi yang memerlukan ritual pengorbanan jiwa. Wicak harus melakukan pertapaan panjang dan menjalin perjanjian sebanyak 7 kali dengan 7 bangsa iblis yang berbeda-beda. Ia melakukan ritual di 7 titik di pantai yang berbeda di sepanjang tanah Jawa. Iblis yang terpanggil biasanya berasal dari seberang laut dan hanya yang terkuatlah yang mampu menyeberangi luasnya samudera. Wicak berhasil memanggil satu iblis terkuat bernama Suangki yang kini menyasar nyawa Marni. Setelah mendengar semua penjelasan dari Mbak Retno, Ardi kembali menemui Pak Desardi untuk meminta bantuan. Anehnya, mereka mendengar suara dari suku pedalaman yang melonglong dari langit. Pade, ibu, ibu, Pade. Ardi langsung membawa Pak Desardi untuk pulang menyelamatkan sang ibu. Di waktu yang sama, Marni meminta dibuatkan teh hangat. Syifa langsung melenggang pergi ke dapur dan meninggalkan Marni sendirian di dalam kamar. Burung gagak bertengger di jendela kamar itu di mana bayangan iblis hitam besar merasuki tubuh Marni. Marni kembali merasakan sakit perut yang sangat hebat. Syifa berlari menghampiri sang ibu di mana perut Marni membengkak seperti balon yang ditiup kencang. Cairan darah keluar bersama janin yang ada di dalam perut wanita itu.
Marni langsung mati dalam sekejap mata. Syifa sampai tak bisa berbuat apa-apa karena kejadian itu berlangsung begitu cepat. Ardi histeris melihat jasad ibunya bersimbah darah dan ususnya terburai ke lantai. Pagi harinya warga memakamkan jenazah Marni yang dibaringkan di sisi Arif. Syifa tak berhenti menangisi sang ibu yang kini telah tiada. Di tempat lain, Rustam melakukan ritual kejawen untuk meminta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Ia meminta petunjuk untuk melawan santet yang dikirim ke keluarga Ardi. Ardi menatap wajah ayahnya dengan penuh rasa kecewa. Pak D. Sardi berusaha menenangkan hati Ardi dan berkata jika Cipto hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga. Ardi sangat marah karena mereka hanya berdiam diri melihat keluarganya hancur dan mati satu persatu. Bapak juga seperti itu terus toh? Tak berselang lama Pak Rustam datang ke rumah dengan membawa ilmu baru. Dari hasil semedi selama berhari-hari, Pak Rustam berhasil menemukan cara untuk menghentikan santet itu. Pak Cipto harus diruat dengan menggunakan air 7 titik pantai tempat Wicak melakukan ritual. Ia meminta Ardi untuk pergi ke 7 pantai dan mengambil air di sana. Prosesi ruatan akan dilakukan di hari yang sama dengan weton Pak Cipto sebelum jatuh pukul 8 malam. Mereka masih punya waktu 5 hari untuk menyiapkan segala kebutuhan ruatan. Untuk melindungi diri, Pak Rustam menyarankan agar mata batin Ardi dibuka sepenuhnya. Dalam proses ruatan itu, Ardi harus menghadapi 7 sosok iblis yang ditugaskan Wicak sebagai penjaga 7 titik. Khawatir dengan nasib ponakannya, Pak D. Sardi bersikeras hendak menemani Ardi. Pak Rustam tak setuju karena ia membutuhkan 1 orang untuk menyiapkan proses ruatan. Akhirnya, Syifa yang akan menemani Ardi mengambil air di 7 titik pantai. Agar mereka berdua selamat, Pak Rustam membuka mata batin Syifa dan Ardi sepenuhnya. Dengan kembang 7 rupa, mereka menjalani ritual pembukaan mata batin. Saestunipun ingkang sampun. Setelah ritual selesai, pagi harinya Syifa dan Ardi memulai perjalanan dari arah timur ke barat. Mereka pergi ke pantai Watu Ulo dan mengikuti insting indera keenamnya untuk menentukan air mana yang diambil. Sementara itu, Pak D. Sardi selalu memperbarui sesaji yang ada di kamar Cipto. Pagi itu, ia melihat burung gagak bertengger di jendela seolah hendak menunggu kapan Cipto mati. Rustam memukul alat musik tradisional Jawa sembari melantunkan tembang untuk memohon perlindungan pada Sang Hyang Widi. Kulo nedok pitedah pangayoman. Setelah berjalan cukup lama, Ardi dan Syifa berhasil menemukan titik itu. Mereka melihat papan altar gaib yang digunakan untuk menjaga titik pantai dari penglihatan manusia biasa. Ardi mengambil air dengan kendi dan tali, sementara Syifa mematikan lilin. Saat mereka hendak pergi, seorang pria muncul dari semak dan menghalangi mereka berdua. Ardi dan Syifa lari kalang kabut ketika melihat sosok pria itu berubah menjadi siluman ular hitam. Sesampainya di mobil, tiba-tiba siluman itu berusaha menyerang dan memecahkan kaca jendela kemudi. Ardi langsung tancap gas pergi sebelum ditangkap oleh siluman. Sesampainya di pantai kedua, mereka bertemu dengan jin seram bercula 2. Mereka tak bisa melakukan perlawanan dan terus berlari. Di waktu yang sama, Rustam memainkan gamelan tanpa henti untuk memastikan keselamatan Ardi. Di pantai ketiga, mereka bertemu dengan jin nenek terbang yang berambut putih. Karena sudah malam, mereka melanjutkan perjalanan ke hari kedua. Pantai keempat dijaga oleh siluman wanita. Pantai kelima, di malam harinya Ardi bertemu dengan jin penari yang menginginkan tubuh Syifa. Mereka lari lagi dan melanjutkan perjalanan di hari ketiga. Di pantai keenam, mereka bertemu dengan jin kepala buntung. Ardi yang ketakutan hampir tertangkap, namun untungnya Syifa langsung menyeret tubuh sang kakak. Hari keempat, mereka pergi ke pantai terakhir yaitu pantai ketujuh dan bertemu siluman bawah tanah dan jin itu berusaha menghalangi, namun kereta kuda menakuti mereka semua. Prajurit Ratu Kidul datang dengan membawa kendi berisi air. Ia memberikan hadiah dari Kanjeng Ratu Kidul dan meminta Ardi untuk segera pulang. Ritual ruatan harus dilakukan sementara jam menunjukkan pukul 7:30 malam. Angin berembus sangat kencang hingga menerpa daun pintu yang terbuka lebar. Rustam kembali duduk di gamelan untuk menabuh gambang. Listrik langsung padam di mana suasana berubah mencekam.
Rustam melihat sosok iblis Swangi yang bercula dan berwujud tinggi besar. Rustam langsung membaca mantra perlindungan di tengah gamelan dan Sardi panik mendengar teriakan itu sementara Rustam berlari untuk menyelamatkan diri. Sardi ternyata begitu melihat jasad Rustam dengan kepala yang hancur. Saat Sardi mencari pintu keluar, tiba-tiba iblis Swangi melahap jantung Sardi dan membiarkan pria itu tergeletak mati. Listrik langsung menyala kembali setelah iblis itu pergi. Lagi-lagi Ardi datang ketika semua sudah sangat terlambat. Pak D. Sardi dan Pak Rustam telah mati. Ardi lari memasuki kamar ayahnya dan langsung menyiram tubuh Cipto dengan air 7 rupa. Ardi membacakan mantra yang sudah diajarkan Pak Rustam sebelumnya. Syifa turut membantu menuangkan air itu ke tubuh sang ayah. Listrik kembali padam disertai angin kencang yang menghantam pintu rumah. Ardi mengambil senter di ruang tengah hingga tiba-tiba iblis Swangi kembali menampakkan diri dan menendang tubuh Ardi sampai terpental jauh. Syifa yang hendak membantu kakaknya itu ternyata melihat penampakan iblis mengerikan. Ardi meminta Syifa untuk melanjutkan ritualnya sementara ia akan mengalihkan perhatian iblis. Nasnya, iblis itu tak mudah dikecoh dan mengempaskan tubuh Syifa. Ardi mengambil alih peran Syifa untuk melanjutkan ritual. Iblis itu kembali menyerang dan menyeret tubuh Cipto keluar dari kamar. Tolong. Ardi melempar kendi dari pantai ke-7 hingga terpercik mengenai tubuh Swangi. Iblis itu langsung terbakar dan berkobar seperti api neraka. Setelah iblis menghilang, listrik kembali menyala dan situasi menjadi kondusif. Ardi dan Syifa berusaha membangkitkan sang ayah di mana Cipto berhasil siuman. Cipto langsung meminta maaf pada putra-putrinya karena menggunakan jalan syirik untuk mencari uang. Di tempat lain, Wicak merasakan ada sosok yang datang ke kamar ritualnya. Ia bergegas memeriksa lilin yang terpejam seketika. Wicak bergegas menemui sang dukun untuk minta solusi. Dukun itu sibuk membuat jimat untuk melindungi mereka dari serangan balik. Saat dukun menyiapkan ritual pembersihan jiwa, lilin di rumahnya mati dan menyisakan kegelapan malam. Iblis Swangi pulang dengan tubuh hangus terbakar. Ia melampiaskan amarahnya pada Mbah Dukun yang kurang berilmu. Tubuh dukun itu ditarik hingga terbelah menjadi 2. Kini giliran Wicak yang merasakan akibatnya. Setelah Cipto diruat, kondisi Mbadi kembali membaik. Malam itu juga Swangi pergi dari tanah Jawa untuk kembali ke suku asalnya di seberang samudra. Ardi mendesak sang ayah untuk membersihkan diri dari segala praktek syirik. Bahdi pun bersedia membantu untuk mengakhiri perjanjian dengan iblis. Mereka merawat lemari itu dengan persembahan yang diminta. Bahdi menegaskan jika tugas jin penglaris telah usai dan diminta untuk pindah ke rumah baru bersamanya. Lilin terpejam dengan sendirinya pertanda jin sudah meninggalkan lemari keramat itu. Cipto sampai terhenyak menyaksikan kejadian supranatural yang menimpa dirinya sendiri dan film pun berakhir. Dengan memberi penonton pengalaman baru lewat ide cerita yang ditawarkan, film ini berhasil mengembangkan imajinasi penonton tentang sosok iblis beserta jenis-jenis santet yang diyakini kebenarannya. Latar perkampungan dan pedalaman mendukung nuansa horor secara perlahan. Film ini menonjolkan tradisi adat Jawa yang memiliki ilmu mistik dalam kepercayaan kejawen. Kepercayaan yang muncul dari perpaduan kepercayaan asli masyarakat Jawa seperti animisme dan dinamisme dengan masuknya agama lain yaitu Islam, Buddha, dan Hindu. Ilmu mistik kejawen lebih menitik beratkan pada penguasaan batin untuk hidup damai berdampingan dengan makhluk metafisika. Film ini berhasil menyampaikan keseimbangan yang dijunjung dalam kejawen di mana kejahatan dibalas kejahatan dan mereka menerima karmanya masing-masing. Dalam bahasa kejawen, karma disebut sebagai ngunduh wohing pakarti. Untuk menghasilkan karma baik, orang Jawa terikat dengan berbagai pitutur dan wewaler yang termaktub dalam serat dan kitab kuno. Pada intinya, mereka yang bertumindak baik dan gemar melakukan kebaikan akan mudah mendapat karma baik. Terima kasih dan sampai jumpa.